Saya menduga, ya jangan dituduh lah, nggak enak juga kita. Pemprov Jatim tidak punya program yang jelas untuk mengentas kemiskinan. Betul. Yang menarik tadi ada sebutan feminisme kemiskinan. Memangnya orang miskin itu feminim ya? Tuku dawet gawe bancaan iwai bebek sat-set wat-wat iki podcast buka-bukaan interupsi rek. Tepuk tanganin dhisik. Keren. Ya dulur sampean kabeh sehat-sehat ya. Muga-muga kaya ngono soalé awak dhewe berharap Jawa Timur dan seluruh Indonesia ini memang benar-benar sejahtera. Soalé akhir-akhir ini kita sedang mendengarkan informasi yang kurang enak. Jarine Jawa Timur ini lagi dalam posisi banyak orang miskin. Nah, apakah orang miskin termasuk sampean, saya, atau siapa? Nah, kita akan coba untuk bicara karena dinaiki atau hari ini saya sudah punya narasumber yang luar biasa. Saya mau bicara dengan orang yang sakti. Kenapa orang ini sakti? Nah, makanya ojo nandindi mulai terus ya interupsi rek podcastnya arek Pokja Indrapura DPRD Jatim. Nah, Wak Dewi dina iki ono tamu yang luar biasa. Ada tamu yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan yang pasti beliau ini adalah orang yang cukup keras kalau saya bilang ketika bicara tentang Jawa Timur dan pembangunan pemana iki masalah tentang kemiskinan. Nah, nek aku ketahuan potongan rek iki rek. Assalamualaikum Kak Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ono anggota dewan, beliau adalah Kak Matur Husairi. Beliau ini anggota Komisi E dari Dapil Madura. Nah, hari ini lagi rame soal kemiskinan. Ya. Tapi sebelum kita bicara kemiskinan, kayaknya kita perlu kenal dulu beliau ya, karena ini beliau ini punya sejarah panjang. Beliau ini cukup paham bagaimana masyarakat, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana kemiskinan yang ada di masyarakat. Nah, nanti kita coba kupas. Sakjane orang itu disebut miskin itu seperti apa. Nah, beliau ini cukup paham di urusan seperti itu dan di Madura beliau ini termasuk orang sakti. Kenapa orang sakti? Saya bilang soalnya pernah ditembak tiba gak mati. Gak mati. Tapi jangan ditiru di rumah itu. Jangan ya. Jangan ditiru. Nah, kalau sampai misalnya pingin vokal kemudian tetap bisa hidup terus sampai hari ini, tanya sama beliau ya. Tapi sehat ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kan lagi ramai tentang kemiskinan. Kalau misalnya Kak Matur sendiri melihat, sebetulnya kemiskinan itu seperti apa sih? Secara gambaran global dalam pikirannya jenengan itu. Ya, saya ingin mengawali bahwa kemiskinan atau miskin ini bukan takdir. Ya, ini pilihan aja sebenarnya. Miskin itu pilihan. Miskin itu pilihan, bukan takdir. Jadi kalau orang kemudian merasa miskin, ya memang dia ingin jadi miskin terus. Dan nanti pasti dibarengi dengan takdir Tuhan itu miskin beneran. Gitu kan. Jadi tergantung doanya juga. Tergantung doa dan amal perbuatan. Gitu. Nah, kemiskinan ini memang selalu menjadi isu dan bahan yang sangat seksi ya, berbicara tentang tanggung jawab negara. Sehingga sampai kapanpun saya pikir negara sampai ke level paling kecil di desa itu akan berbicara tentang kemiskinan. Dan tidak akan tuntas. Selama mindset kita, pola pikir kita, paradigma kita tidak mau berubah menjadi orang kaya. Bagi saya kaya adalah bukan mendapat harta yang banyak, bergelimang harta gitu, punya uang banyak, enggak. Kita harus kaya hati dulu, berangkatnya dari situ. Baru kita bicara kemiskinan dan negara, pemerintah harus betul-betul hati-hati dengan isu kemiskinan ini. Jangan sampai kemudian isu kemiskinan ini menjadi pembahasan di meja-meja mewah, ya, di gedung-gedung hotel gitu,
Dan ini yang prihatin ketika Menpan RB kita merilis 500 triliun dari uang negara kita ini hanya untuk membahas kemiskinan. 500 triliun ya. 500 triliun. Ini angka yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, kalau ini bicara negara, pasti orang miskin itu kan ada ukurannya. Betul. Nah, kalau jenengan ini kan sudah biasa ya, dulu sebelum di Dewan sudah bergumul dengan orang-orang miskin. Iya. Pasti seperti itu. Iya. Kan pasti ada kriterianya. Kemudian ini disebut orang miskin. Betul. Nah, kalau menurut jenengan yang selama ini sudah terbiasa melihat itu, kriterianya itu seperti apa sih? Negara harusnya bisa melihat, oh ini orang miskin, oh ini orang kaya. Seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sebenarnya kita punya kriteria yang sudah dibuat oleh Kemensos sebenarnya. Jadi ada surat keputusan Kemensos itu kalau tidak salah tahun 2013, nanti kita share ke teman-teman di Pokja. Ini sangat clear, ada 11 kriteria itu. Jadi mereka ini salah satunya tidak bisa memenuhi hanya untuk makan saja. Ini sehari-hari mereka susah. Kemudian tidak mampu membeli pakaian per orang, anggota keluarganya itu 1 tahun sekali. Kemudian lantai rumahnya meskipun tidak lantai tanah, tapi lantai papan maupun bukan keramik, lantai rabat itu, tapi dengan kualitas yang jelek. Plesteran. Iya, plesteran yang jelek. Dindingnya juga meskipun nggak gedek gitu ya, tapi juga kualitasnya jelek. Termasuk ke urusan listriknya, kalau toh mereka tidak pakai lampu telpe, apa istilahnya dulu itu? Coblek. Iya, yang pakai minyak tanah itu, ya paling tidak mereka pakai yang subsidi yang 450, kan begitu. Dan ada 11 lah, ada 11 kriteria itu. Itu yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Nah, sekarang kita mau bahas kriteria itu atau kemudian mau mengeksekusi siapa sebenarnya yang masuk kriteria itu. Nah, ini kan yang menarik karena ketika kemudian bicara tentang kriteria, berarti kan harusnya anggaran yang kita punya anggaran kan cukup besar ya untuk kemiskinan. Kalau nanti mungkin Kak Matur bisa menjelaskan anggarannya itu. Tapi kan kadang-kadang kata orang-orang ini kan tidak tepat sasaran. Sehingga kemudian ketika ada pendataan berapa orang miskin sehingga program ini yang anggaran kita di Jawa Timur itu benar-benar bisa masuk ke situ kan, akhirnya jadi seringkali loose gitu ya. Ya. Tidak sampai kan. Betul. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa negara kita ini problem dan sangat kronik urusan database. Iya. Sangat kronik. Jadi negara berkembang, kemudian kita sudah masuk 4.0, mau menginjak ke 5.0, orang semuanya bicara digitalisasi, termasuk perpresnya juga sudah keluar, kepres apa perpres itu Pak Jokowi tempo hari yang dirilis itu, dan Pak Mahfud MD sangat mendukung itu ya. Nah, dengan persoalan data lah kita mulai. Kemensos punya DTKS, punya SIG-NG, dan seterusnya. Kalau bicara database tentunya harus satu pintu. Siapa yang menangani kemiskinan ini? Katakan Kemensos. Gitu ya. Nah, Kemensos ini yang harus bertanggung jawab. Dan turunannya lah sampai ke kabupaten, karena ada dinas sosial ya. Mereka yang bertanggung jawab sebenarnya. Berapa masyarakat miskin itu di tiap-tiap kabupaten, dan ini paling rendah dari struktur negara kita ini kan ada di kepala desa. Nah, apakah kemudian perangkat untuk menentukan dengan kriteria yang ada ini sudah punya satu pintu? Yang ketika ini sudah dapat ya kementerian ini, nanti kemudian tinggal ngomong ke presiden, laporan, ini data kemiskinan Indonesia, silakan usernya adalah kementerian terkait, pendidikan, kesehatan, gitu ya. Kemudian kementerian yang lain yang sekiranya mereka punya program juga, kayak urusan listrik, Mama. PLN kan pasti butuh. Siapa yang harus dieksekusi dengan bantuan listrik 450? Jangan kemudian setiap kementerian ini jalan sendiri-sendiri, mengeksekusi sendiri-sendiri, terjadilah tumpang tindih akhirnya. Ini yang belum clear untuk di pusat sampai ke paling bawah.
Artinya bahwa masih belum sinkron ya antara pusat Belum. dengan daerah ya. Belum sama Atau sekali. jangan-jangan pusat ini hanya nunggu data dari bawah, tapi tidak kemudian ada cross check lagi seperti itu. Iya, pengalaman saya ini tahun 2005 apa 2006 dulu, ketika masih Pak Imam Utomo ya, menjelang akhir itu, kan ada program andalan itu yang namanya PAM-DKB, Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM. Di situ kita, data itu mentahnya bukan dapat dari Kemensos malah, dapatnya dari BPS. Nah, ini lucunya. BPS ngasih data mentah itu karena mereka surveinya jelas sampling gitu ya, diserahkanlah ke pemerintah, ya ke Pemprov. Baru kemudian kita yang memverifikasi. Apakah dinas sosial turun sendiri? Enggak. Apakah DPMD, karena ini ada di bawah, dulu yang PAM-DKB ini di Bapeprov langsung. Saya masih ingat betul itu, rame kami ketika koordinasi rapat di Bapeprov. Nah, apakah mereka ini turun langsung? Tidak. Bagaimana? Ya karena negara punya kekuasaan dan punya uang, tentunya yang menggunakan jasa orang lain dong. Banyak yang profesional kan, lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat di universitas bergengsi di Jawa Timur luar biasa. Banyak ya sebenarnya. Sangat banyak. Dan artinya ketika kemudian menggandeng lembaga-lembaga itu harusnya valid ya datanya ya? Harusnya valid. Dan ketika kami dulu di tahun 2005, kemudian sempat jeda di 2009 apa 2010 ya, karena berganti nama terus ini. Ada PAM-DKB, ada JPS, Jaring Pengaman Ekonomi Sosial, kemudian ada Jalin Kesra, jalan lain menuju kesejahteraan rakyat, berubah lagi Jalin Matra. Ini selalu ada data yang kita terima dan diupdate. Pendamping itu direkrut se-Jawa Timur, setiap kabupaten ada. Ya. Kemudian berapa di kabupaten ini data yang harus diverifikasi itu diserahkan ke kita. Kita yang turun untuk memverifikasi. Yang nggak layak kita delete. Nah, yang ini tidak dilanjutkan sekarang. Persoalannya begitu. Atau mungkin seperti yang selama ini Santer disampaikan, ini ngambilnya sampling aja gitu. Seperti apa sih sebenarnya di kondisi di masyarakat? Ketika kemudian mereka mendata, apalagi kemudian kita sering mendengar ya yang dapat itu yang deket-deket dengan pengambil kebijakan lah seperti itu. Ya, saya belasan tahun lah. Resminya kalau jadi pendamping itu nggak sampai 10 tahun. Kami bergelut dengan masyarakat yang ada sebutannya itu RTM, rumah tangga miskin. Ada rumah tangga sangat miskin, RTSM. Karena ada PUR gitu ya, ada yang miskin, hampir miskin, sangat miskin, kemudian mereka sudah lepas dari status miskin kan gitu. Lepas dari status miskin apa? Berarti kan sudah berdaya sudah gitu kan. Nah, dari data itu selama ini yang sampai detik ini maksudnya saya meyakini Pemprov tidak punya yang by name by address. Pemprov ya. Pemprov tidak punya. Yakin seperti itu? Saya meyakini itu. Silakan kalau nanti dari eksekutif ingin membantah, ya kita tinggal tanya mana kan gitu. Kalau mereka mengaku punya, ya seharusnya dipublish. Jangan kemudian seperti yang banyak saya sampaikan di media itu, Pemprov Jatim ini selalu melihat isu kemiskinan ini seksi, gitu ya, layak dibahas kemudian dengan program-programnya. Kalau kita mau bicara periodenya Bu Hovifah dengan Mas Emil ini, kita bicara per Maret 2019. Ya. Beliau dilantik. Artinya pengukuran kemiskinan ini oleh BPS kan Maret dengan September, kan begitu. Ketika Maret 2020 itu angkanya punya siapa? Ya punya periode sebelumnya dong. Kan gitu. Kalau kita mau fair. Nah, di sini angka di Maret 2019 itu 10,37% dan Septembernya 10,20%. Kalau angka jutanya 4,1 dan 4,0 juta. Sekarang kita lihat angka di Maret 2020. Maretnya 11,09, di Septembernya 11,46. Ini kalau kita mau bicara. Jadi kalau kemudian kita
compare, kita bandingkan ke data terakhir kemarin, September 2022 itu, kemudian BPS merilis angka kemiskinan per September ini masih di angka 10,49, berarti saya menduga, ya jangan dituduh lah, nggak enak juga kita. Pemprov Jatim tidak punya program yang jelas untuk mengentas kemiskinan. Karena dari 19 di angka 10,20, di 2022 10,49. Di mana naiknya? Apa di mana turunnya maksud saya? Ini naik. Artinya program ini tidak berjalan sesuai harapan. Nggak berjalan sesuai harapan. Anggarannya besar. Anggarannya yang saya tahu dari Gubernur Bu Hovifah ini kan ada feminimisasi kemiskinan, kemudian ada Jatim Puspa itu, dan ada PKH Plus. Anggarannya ya ratusan miliar. Artinya program itu sebenarnya banyak ya? Program itu banyak. Nah, persoalan kemudian keberhasilan ini siapa yang menilai? Kan tidak ada. Kita hanya menerima laporan ini dari BPS yang itu pakai survei, pakai sampling, kemudian disajikan di menjelang akhir tahun, kemudian kita menunggu itu. Ketika diturun kita bangga, ketika naik kita gelisah, gitu. DPR kan harusnya punya target ya. Jika tahun seperti yang disebut 2019 misalnya 10,37, kemudian hari ini naik seperti itu. Iya. Apakah Dewan tidak punya acuan untuk kemudian misalnya meminta eksekutif ini harusnya turun jadi 9, dong, bukan 10, sekian menjadi. Iya, 10,49. Iya, menjadi tanda kutip kayak bangga sekali sih kayaknya. Enggak juga ya? Enggak juga. Saya ini sampai detik ini juga belum ngeh. Artinya gini, kemiskinan ini sebenarnya leading sektornya siapa? Belum ngeh. Karena ketika bicara di dinas sosial, setiap kami rakor itu, saya tanya, ini yang nangani kemiskinan siapa? Kami menerima angka kemiskinan dari BPS, ya, atau yang kemudian diserahkan oleh Bapeda, kami hanya mengeksekusi. Yang PKH Plus itu dinas sosial. Berapa sih tiap bulan? 2 juta. 2 juta dibagi 30 hari, mereka makan perharinya berapa? Ada nggak menu makanan yang saat ini harganya 3.000 atau 5.000? Nggak ada. Ini jangan-jangan salah analisa, salah perencanaan, sehingga salah eksekusi program. Kita ini mau mengentas kemiskinan atau hanya sekedar mau memberi charity? Bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit. Nah, ini yang harus oleh kita digaris. Tapi kan itu jadi tren hari ini ya, bagi-bagi duit. Pemerintah hari ini bikin program ini, itu. Yang isinya, kalau dalam bahasa orang dulu sih, jangan kasih ikannya lah, harusnya dikasih kail, pancingnya. Tapi hari ini kan tidak gitu. Tidak, orang di pusat juga mengkritisi kok dikasih tunai gitu kan? Kenapa nggak dikasih kailnya untuk memancing biar berdaya? Saya pikir itu dilakukan. Cuman kalau dengan uang 2 juta ini kita atau 2.500.000 lah per kakak ini mau digunakan berdaya gimana? Mau makan aja nggak cukup gitu. Iya. Kan pertanyaannya di situ. Betul. Mau mikir dia berdagang, buka peracangan atau toko kelontong kecil-kecilan dengan uang bantuan itu. Terus mereka makannya pakai uang apa? Artinya program ini sebenarnya tidak perlu diteruskan ya? Tidak perlu kalau menurut saya. Kira-kira seperti apa kalau menurutnya? Menurut saya yang pertama, Pemprov Jatim, mohon maaf dengan Bu Hovifah yang juga mantan menteri ya, Menteri Sosial, seharusnya database kemiskinan itu selesai ketika beliau di kementerian. Sekarang skup kekuasaannya lebih terbatasi oleh lingkup provinsi, seharusnya lebih fokus lagi. Bisa lebih fokus. Nah, apa saran saya? Benahi dulu data kemiskinannya. Jadi artinya awalnya di data ya? Dari data, kalau datanya nggak gena ya programnya ikut nggak gena. Dulu jangan salah ya, maksudnya database itu bukan database kendaraan umum ya. Soalnya ini yang ngomong Madura, jadi nanti dipikirnya database ya. Artinya itu database. Database itu artinya ya data sesuai dengan apa yang dilakukan pendataan di masyarakat, hasilnya seperti apa. Betul. Yang menarik tadi ada sebutan
feminisme kemiskinan. Kemiskinan. Memangnya orang miskin itu feminim ya? Ya maksudnya mungkin mau diperkecil angkanya gitu ya. Kenapa harus pakai feminisme? Nama feminis seperti itu. Nah ini saya nggak ngerti juga karena bahan kampanyenya juga dulu itu. Gitu kan. Gitu. Ini termasuk yang mendukung atau yang tidak waktu itu? Saya mendukung beliau, makanya saya marah gitu. Oh gitu ya? Iya. Wah, yang mendukung saja marah, apalagi tidak mendukung. Iya. Kalau tadi Kak Matur kan menyebut sebenarnya kan banyak ya programnya ini kan. Iya, ada 3 insya Allah itu. Ada yang masih berjalan. Jalin-jalin lah pokoknya. Yang satu jalin asmara atau apa gitu. Iya, itu periodenya Pak Karwo yang jalin-jalin itu. Hari ini ternyata tidak, justru yang kita dengar terakhir ini malah Jawa Timur ini penyumbang kemiskinan tertinggi. Ada apa dengan Pemprov ini sebenarnya? Ya itu tadi kita ini saya sendiri merasa aneh gini. Kita yang punya anggaran, ya kita yang punya pemerintahan ini, kalau mau dibilang eksekutif dan legislatif ini satu kesatuan yang harus saling memberikan masukan, membangun Jawa Timur ini tentunya data kemiskinan ini harus dikelirkan dulu. Ya, kita begini di kabupaten, katakan di Kabupaten Bangkalan, di Madura lah, yang angkanya selalu nomor buncit ya, nomor buncit. Kemiskinannya tinggi, IPM-nya rendah, kemudian angka stuntingnya juga megilan kata orang Jawa. Tapi di sisi lain banyak aliran dana yang masuk ke Madura. Entah itu berupa program, entah itu berupa hibah. Nah ini kan tidak sinkron kemudian. Ada apa sebenarnya? Nah dari itu kemudian kita akan minta, saya usul di komisi saya, di komisi ini harus ada rapat lintas OPD, lintas fraksi, bahkan lintas komisi. Karena DPMD ini kan di komisi A. Yang selama ini mengeksekusi program Jatim Puspanya Gubernur itu di DPMD. Nah ini harus kita duduk bareng. Ayo data by name by address-nya ini kita munculkan. Bagaimana caranya? Ya, ini kan ada perangkat, ada kekuasaan, ada uang, ada dinas yang ada di tiap kabupaten kota. Saya kasih contoh nih, Bangkalan. Kami sudah mulai beranjak lah, karena kita merasa terpuruk terus beberapa 20 tahunan berjalan ini ya. Kami mendorong waktu itu Abdul Latif, Bupati Bangkalan, untuk membentuk tim sistem layanan rujukan terpadu. Pasukan mereka nggak sampai 50 orang. Kita turunkan ke masing-masing kelurahan dan desa, mereka merekam per rumah sehingga penghasilannya ketemu angka umur anak anggota keluarganya ini usia berapa ketemu, miskin, kondisi rumahnya juga dipotret. Ini hanya butuh dana 750 juta, Pak. Satu kabupaten di Bangkalan. 750 juta. 750 itu sebenarnya sudah bisa. Sudah bisa. Dan ini dinamis. Angka itu dinamis. Bisa kita cek langsung. Gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pilot project dan kita nanti mintalah ke Bapeda untuk bagaimana mengembangkan di semua kabupaten sehingga ketika bicara kemiskinan kita punya anggaran, kita punya program yang ukur kita. Oke, Pemprov nggak mampu ya, ajak dong pihak ketiga. Ada beberapa perguruan tinggi luar biasa kok di Jawa Timur. Kenapa harus diukur oleh BPS yang periodenya Maret September? Yang ini selalu menjadi ditunggu-tunggu. Ini kira-kira bagus apa enggak? Kalau kita punya data sendiri, database-nya sendiri, dieksekusi sendiri, yang dieksekusi tahun 2020, ini katakan 50 RTSM, 2021 kan mestinya ini dievaluasi, berapa yang masih miskin, berapa yang sudah beranjak, kan gitu seharusnya, atau semakin miskin, Mama. Kita tahu sendiri akhirnya, ya bisalah kita buat pembanding datanya BPS. Dan saya yakin sampai detik ini BPS nggak punya data by name by address juga. Gitu. Jadi Anda meragukan ya? Saya meragukan. Seperti itu. Dan statement terakhir tanggal 30 Januari, Kepala BPS Pusat Pak Juwono, Margo Juwono, butuh perbaikan tata kelola data kemiskinan. Jadi persoalan kemiskinan yang hari ini muncul itu sebenarnya bukan persoalan anggaran ya?
bukan persoalan anggaran. Kita anggaran puluhan triliun kok. Kalau kita mau buka-bukaan nih, program kemiskinan paling tiap tahunnya ini anggap paling besar 500 miliar. Dana hibah berapa? Triliunan. Iya. Kalau mau serius, ya kemiskinan ini yang harus ditambah programnya. Ya mungkin karena seksi jadi harus tetap dipelihara. Dicicil-cicil akhirnya kan. Artinya memelihara kemiskinan itu. Memelihara kemiskinan akhirnya orang menjadi pilihan akhirnya miskin itu. Iya. Oh mending saya miskin. Kenapa? Pemerintah ngasih duit terus. Harusnya tidak seperti itu. Iya, kalau di Madura itu yang dapat bantuan PKH itu yang pakai gelang-gelang kok. Banyak ya. Pakai emas. Gimana? Ya Dulur, ini menarik sekali karena ternyata ya kita mencoba untuk menguak sedikit demi sedikit apa sih sebenarnya persoalan. Jadi kalau menurut Kak Matur tadi, ternyata anggaran itu bukan menjadi masalah, tapi persoalan data. Persoalan data dan kemauan kita untuk menyelesaikan kemiskinan. Kalau Jawa Timur sendiri sebenarnya yang paling berhak untuk mengurusi kemiskinan itu OPD apa saja sih Kak? Yang saya tahu ya DPMD, kemudian Dinas Sosial. Tapi ketika mau mengeksekusi data itu, mereka kan punya data sendiri-sendiri. Kayak kemarin di SDM mau bantu listrik keluarga miskin, pakai datanya siapa? Yang 450 kWh itu. Nggak jelas juga. Ada nggak upaya dari Dewan sendiri supaya kemudian persoalan klasik ini cepat segera berlalu? Karena kan ini persoalannya kan data. Iya, betul. Seperti apa kira-kira harusnya Dewan ini untuk saya pribadi memulai itu dan saya juga sampaikan ke fraksi tentunya karena di Komisi E dari fraksi PKS, PBB dan Hanura ini saya dengan Pak Artono akan kita seriusi lagi dan di komisi saya juga sudah minta ke pimpinan untuk rapat lintas OPD bahkan lintas komisi. Ini mau diapakan Jawa Timur ini? Masa mau kita biarkan begini terus tiap tahun kita bicara kemiskinan, angkanya ya selalu agregat, nggak mari-mari gitu kan. Ya kalau mereka tersentuh saya bersyukur, tapi kalau bersentuh mudah-mudahan Tuhan membukakan hati mereka. Jadi ini persoalan hidayah gitu ya. Iya. Amin dong. Kok kayak bacaane gak ono amin Ya, Dulur, podcast ini juga memberi kesempatan buat dulur-dulur yang ingin mengembangkan UMKM-nya ya, untuk bisa di-endorse di sini lah. Bayar oleh, Kak bayar ya kebacut. Tak Jawa Timur monggo silakan kalau mau ikutan memperkenalkan produk-produk sampean karena Jawa Timur punya produk-produk yang luar biasa dan ini juga mudah-mudahan bisa membantu untuk mengentas mereka dari kemiskinan. Betul. Kemiskinan ini memang menyakitkan tapi ternyata feminim ya Kak ya. Feminim. Kakak mau jadi feminim juga? Menarik. Dan kita sudah sedikit membuka celah bagaimana sebenarnya kemiskinan ini bisa kok dikurangi, tapi ya tentu membutuhkan kesungguhan, keseriusan, program yang benar, data yang benar, sehingga yang dapat ini bukan orang-orang yang sebenarnya sudah kaya atau sebenarnya sudah bisa mandiri, tapi tetap dicekoi seperti itu ya Kak. Seperti itu, kira-kira. Larinya ke mental akhirnya. Larinya ke mental. Iya, mental miskin. Mental miskin. Kalau saya kan selalu mentalnya kaya. Oh iya, kaya hati. Jadi setelah ini nanti semua yang ada di sini dibelikan mobil satu-satu sama Kak Matur. Amin. Ya, seperti ini mungkin yang bisa kita sampaikan dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya Kak. Mungkin ada yang ingin disampaikan supaya masyarakat Jawa Timur tidak bermental miskin seperti yang. Iya, ini kredit ya. Persoalannya dari hulu ke hilir. Nggak bisa kita bicara di hilirnya saja, nggak bisa di hulunya saja. Jadi saya ingin mengajak masyarakat Jawa Timur yang benar-benar miskin, mudah-mudahan oleh Allah diberikan perubahan cara berpikir, mindset mereka bagaimana untuk beranjak dari miskin ini untuk tidak miskin, paling tidak berdaya. Dan yang mereka dalam posisi terjebak dalam status miskin oleh negara, tapi sebenarnya mampu,
ayo bertobat. Bertobat ya. Bertobat, kembalikan kartu PKH itu uang negara. Haknya orang miskin. Ya, kalau Anda menerima PKH ternyata punya emas sampai puluhan ratusan gram, Anda dosa. Jangan dikira nggak dosa makan uang itu gitu. Terakhir Kak, ini kan lagi tren nempelin stiker orang miskin. Gimana menurut Kak Matur? Ini saya pantau se-Jawa Timur tidak semua bupati atau dinas sosial kabupaten kota melakukan. Tidak semua. Terakhir yang sempat viral itu sahabat saya Mas Torik di Lumajang, turun sendiri. Oh, itu kan luar biasa. Tapi kan seorang Torik kalau tidak didukung oleh perangkat di bawahnya, memang dia menghabiskan waktunya hanya untuk nempelin stiker itu, yang nggak bisa. Harusnya ngajak saya. Ada dan saya punya pengalaman di Bangkalan, di Kecamatan 10 itu, 3 desa saya turun. Ya, nggak bisa dibantah bahwa mereka ini kemudian rumahnya sangat layak, penghasilannya ada, kemudian tetap ingin bertahan. Akhirnya kita tanya, dialog saya, Pak, nikah compong panjenengan pakai bahasa Madura mau ditempel bahwa sampean orang miskin. Iya Pak, nggak apa-apa, dengan gagahnya coba. Nggak apa-apa katanya, bangga. Udah kita tempel, tak pilok sendiri gitu. Akhirnya saya dapat laporan dari pendamping PKH-nya, seminggu kemudian dia minta keluar dari status penerima PKH. Saya bersyukur sekali, berarti ini manjur dan mujarab ketika bupati, wali kota, dan dinas sosial termasuk teman-teman pendamping PKH bertanggung jawab dengan tugasnya itu. Saya yakin degradasi angka kemiskinan terutama penerima PKH itu akan semakin berkurang. Ya, luar biasa. Sudah kita ungkap dari awal hingga akhir, seperti apa kira-kira kelanjutannya ya kita tunggu saja ya. Gerakan-gerakan dari Pak. Iya, harus bersinergi semua. Iya, harus. Karena DPR Jatim sendiri kan juga bagian dari pemerintahan. Betul. Di Jawa Timur, artinya ya mungkin memang harus memberikan sedikit jamu. Ya, supaya mereka tahu memang pahit, tapi kan ini harus pahit jamunya. Harus pahit ya. Waduh, makanya gula mahal hari ini karena namanya pahit. Terima kasih Kak Matur. Ya, mudah-mudahan perbincangan ini bisa memberikan pencerahan buat kita. Amin. Jangan bangga jadi orang miskin, karena orang miskin itu berarti tidak kaya ya. Tidak kaya. Numpak sepur nang Hongkong, Kak Matur, matur sekelangkong. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Instruksi Rek.